Man, kalau udah selesai bersih-bersih, nanti tolong tuh persediaan dicek ya. Susu, itu kopi tuh, anak-anak kurang tuh. Oke, siap Om. Ntar sekalian saya cek yang lain juga Om. Aman. Ya. Jadi kalau gitu, Om antar ke lantai dulu ya. Oke Om. Aja dulu nih, ntar kalau ada apa-apa telepon Man. Ya Om, siap Om. Tumben jam segini kesini. Ada apa bro? Gue mimpiin lo semalam, kayak perasaan gue gak enak banget sama lo. Apa ya, friend? Kenapa, friend? Gue aman kok gue. Perhatian banget lo sama gue. Iya, namanya kita satu lingkup di sini kan. Lo udah gue anggap saudara, friend. Gitu. Namanya saudara kan, friend. Ya harus saling peduli, perhatian juga. Yang penting saling bantu, friend. Yang namanya saudara saling bantu, lo bisa bantu gue kan, friend? Bantu apa tuh? Gue ada kebutuhan mendesak ini buat masa depan gue, friend. Kenapa emang, Ger? Pinjem duit, friend. Waduh. Masalahnya kalau duit gue juga kagak ada, Ger. Nih, dompet gue cuma 50.000. Tuh, kalau nggak percaya. Terakhir. ATM gak ada, friend. Aduh, ATM lagi tuh gue pakai buat ngirim ke nyokap, Ger. Sorry, Ger ya. Kalau yang lain gue bisa bantu dah. Tapi kalau masalah duit kayaknya gue juga nggak ada, Ger. Itu nih, friend. Lo nggak punya duit, gue nggak punya duit. Pinjol. Pinjol? Iya, gue cukup pinjem KTP lo aja. Data lo gue isiin semua, lo terima beres. Cuan buat lo ada. Jadi gue ngasih KTP doang? KTP aja. Proses gue semua yang isi. Proses cepet juga lagi. Terus gue dapet duitnya juga? Dapet. Nanti gue yang urus semua. KTP buat pinjol. Wah, boleh tuh kayaknya, Ger. Mantap kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu sehat, Ustaz. Kok wajah kusut kayak gitu? Kayaknya dia lemes banget ngejawab salam gue. Udah, Dengerin nih, kata orang putih pantunya begini. Pohon salam tumbuh di sawah, jatuh ke kali digorok gaji. Cakep. Saya doain kalau yang kompak ngejawab salam saya, insya Allah bisa pergi haji. Amin. Ya Iman, setoran ah. Susu. Oke, Pak Ustaz. Satu. Susu pesanan Amueli. Susu menyehatkan. Kata dokter Putri. Berapa tuh? 2, 3, 4. 4, Ustaz. 5. 5. Oke, saya catat dulu, Pak Ustaz. Susu yang menyehatkan. Tulis, Iman. Ayo sehat kabar Pak Ustaz? Sehat dong. Alhamdulillah. Kenapa pucat gitu sih muka kayak kucing garong belum kawin? Oh iya, Ger. KTP, Ger. Aman ya, Ger ya? Aduh, aman. Nah, ini ada apa sih nih? Kok ente nyerahin KTP ke si Geri? Apa Pak Ustaz? Katanya Geri mau minjem KTP, Pak Ustaz.
Buat apa? Soalnya kan kita lagi ada masalah nih berdua nih. Allah karim. Kita kekurangan duit Pak Ustadz. Kekurangan duit. Jadi katanya mau apa Ger? Pinjol ya? Pinjol Pak Ustadz. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi ente nyerahin identitas ente KTP ke dia buat dia mau pinjol. Iya Pak Ustadz. Emang nggak ada cara lain, Ahmad Albar? Nggak ada Pak Ustadz. Ini udah cara terakhir nih Pak Ustadz, mau kayak Nggak gimana ada lagi cara lain caranya? gitu. Ini kan, Masya Allah, pinjaman kalian ini bisa ngejerat leher. Bahkan orang yang hutang piutang nggak kuat bayar, ada yang gantung diri. Bahkan ada yang stres, ada yang depresi, jadi orang gila loh. Sekarang ada namanya Judin. Haji Udin lagi. Artinya gini, hutang piutang itu diperbolehkan dalam syariat agama kita, agama Islam. Walaupun tolong menolong adalah juga kewajiban kita saling menolong asalkan dengan jalur kebaikan. Bahkan Rasul mengatakan, yughfarul lisyahidin illa kullu dzambin illa dain. Berapa banyak orang yang mati syahid namun diampuni dosanya kecuali ilad dain, kecuali hutang piutang. Berapa banyak orang yang hutang piutang itu depresi, mengalami stres, bahkan bukan hanya stres saja, akan tetapi bisa bunuh diri gara-gara terlilit Kang hutang. Pak Ustadz, nggak jadi deh friend, kok kayak gitu friend, aduh. Gue tarik aja Ger ya. Terus gimana solusinya Pak Ustadz? Banyak cara solusi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengejar sukses, dekatkan diri kepada Allah. Ikutin kemauan Allah. Meskipun ini diperbolehkan hutang piutang, tapi aneh mau nanya ke ente. Gaji ente sebulan berapa? 1,5 Pak 1,5. Ente mau dipinjol pinjaman orang ini berapa duit? 3 juta lah ya. 3 juta. Gaji ente 1,5, pinjaman 3 juta. Dan ini menyalahi kapasitas, dan ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gaji 1,5 minjam jadi 500.000, insya Allah kita kuat, berarti itu diperbolehkan dalam agama. Tapi diharamkan oleh Allah dan Rasulnya ketika gaji kita tidak sesuai dengan pinjaman kita. Lebih banyak pinjaman kita ketimbang gaji kita, dan haram oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bisa mengakibatkan orang itu stres, jadi gila. Kayak Udin loh, di belakang gara-gara pinjaman pinjol ngekek, pinjam lagi gali lubang, tutup lubang, akhirnya apa? Nggak pinjam bayar hutang, hutangnya di mana-mana, akhirnya jadi gila. Begitu. Kasian Udin. Ente mau jadi kayak dia. Jangan Pak Ustadz. Jangan. Jadi bahayanya utang itu orang yang mati syahid aja diampuni dosanya. Kata Allah, ilad dain. Kata Rasulullah, ilad dain, kecuali hutang piutang. Bahayanya hutang piutang, maka hendaknya kita harus berhati-hati. Berpikir sejenak, pakai hati, mempertimbangkan sebelum kita penyesalan pada datang akhirnya. Gitu. Tuh. Itu urusan ini Iya. apaan? Berarti jangan ya kita ya. Udah lah friend, gua salah friend, gua takut dosa friend. Tahun mukanya masuk ke kucing garong ya. Gitu. Artinya lagi-lagi hendaknya perlu ada pertimbangan. Minta kepada Allah lewat apa? Sholat. Dengan sholat ada konektivitas antara hambanya dengan Allah. Yang diberesin nggak utang ente? Mau dilunasin nggak utang ente? Mau banget Pak Ustadz. Lewat apa? Sholat. Air wudhu di mana friend? Karena di belakang situ, isi di belakang juga. Sholat jamaah lah. Gitu kan? Pengen beres utang ente? Sholat. Deketin Sholat. tuh yang maha Maha kaya, kuasa, maha yang kaya. maha kuasa dan maha kaya. Kan kata pantunnya begini, makan pepaya di kuitang. Jauh amat Pak Kalau Ustadz. pengen hidup kaya, jauhin yang namanya utang. Hidup nasi ulam, makanya di kuitang. Kirim sama yang duduk, kapan lu bayar utang? Jadi nyindir Pak Ustadz. Jadi begitu. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gian. Siap Om. Sehat Om. Gimana? Susu udah diantar? Udah Om, aman. 5 Om hari ini. Oh ya udah kalau gitu. Dicatat kalau yang kopi. Udah ntar katanya Om, dianterin. Oh. Jer, kemana aja Jer? Sehat Om, nggak kemana-mana nih Om. Utang udah 2 bulan, ini mau ngapain lagi nih? Itu dia tuh Om. Aduh. Habis tadi- gajian, kasbon lagi. Begitu ya. Kalau tadi tembus Geri bayar Om, Pak Ustadz pakai dateng nakut-nakutin Geri Om, nggak jadi udah. Allahu Akbar. Pusing lagi nih. Ceritain Aiman dong. Gini Om, tadi si Gary mau minjem duit Om. Tapi kan saya nggak ada juga Om. Jadi kita berdua rencana pinjol gitu. Maksud dari uang pinjol itu maksudnya Geri buat jajan sama buat bayar utang ke Om gitu loh. Nah, tadi kan masalah batin katanya, buat pacar kan jangan. Iya membuat Jadi pacaran. anak-anak Om, Pak Ustadz. Ya. Jadi udah gajian,
kasbon, habis itu ngutang lagi kemana-mana. Iya sih. Makanya akhirnya 2 bulan ini juga dibayar Pak Ustadz. Oh, ini aja belum kelar ente dah. Utang lagi. Namanya kelilit Pak Ustadz. Pantes kayak Ahmad Albar. Jadi begitu Ger, bahayanya hutang piutang untuk kita semuanya jangan sampai terlilit hutang. Begitu. Tapi emang gitu Pak Ustadz. Memang udah tabiat ini kelihatannya Pak Ustadz. Stop. Mau digaji berapapun juga kayak kurang. Berapa kali Pak? Hampir tiap bulan. Baru gajian, kasbon lagi. Ini juga Aiman. Sama aja. Pinjem-pinjemin. Ini yang gitu Aiman. Biarin, dia nggak mau makan kayak, biarin aja udah. Iya. Tuh, dengerin. Kalau orang lagi marah tuh bukan berarti marah, tegas dan nasihat. Begitu. Wajar ada haknya untuk marah ketika menagih hutang. Nah, inti juga ditagih hutang jangan cengengesan begitu. Ntar lagi marah, lagi dendam, mau bunuh Om Willy lagi, repot urusan. Ada gimana? Kalau orang yang dihutangi, ya Om ya, Om istighfar Om. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita sabar ya ketika menagih hutang maupun yang dihutangi juga sabar untuk menagih dan mengembalikannya. Jadi begini Geri, mohon maaf lahir batin, menurut agama kita, agama Islam, ketika seorang yang ingin menagih hutangnya tapi dengan cara etika dan sopan santun, maupun orang yang punya hutang nih, Geri. Iya Pak Ustadz. Jangan sampai ketika masalah Geri hutang-hutang lalu pas ditagih marah-marah. Nggak boleh. Kalau seandainya kamu punya hutang, kamu harus tanggung jawab sepenuhnya. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah akad hutang piutang. Jadi kan kebanyakan begini Om. Ya. Orang yang dihutangi lebih galak lagi ketimbang yang menagihnya. Bener nggak, Aiman? Bener nggak? Banyak begitu kejadian. Akhirnya apa? Tutup pintu. Bahkan ada yang dikeluarin anjing. Baru assalamualaikum terbang. Anjing juga dikeluarin. Ada begitu. Sampai ada yang dicaci maki tuh yang mau nagih hutang. Nah ini nggak diperbolehkan. Justru minta wa'afina anin. Nah saling maafkan. Ketika Geri punya hutang, ditagih marah-marah, nggak boleh seperti itu. Begitu Om, mohon maaf lahir batin, ketika menagih hutang harus ada etik yang baik. Makanya di surat yang namanya itu surat perjanjian masalah akad, namanya transaksi, tanggalnya, harinya, bulannya harus jelas tuh Om. Nah ketika dia mau pergian jauh nih, misalkan ke Bali, melihat bule-bule nongkrong sono, lalu masih ada sangkut utang piutang sama Om, kecuali nggak ada minta maaf, kamu pergi, ente pergi begitu aja, haram hukumnya pergian ente. Allah nggak ridho kalau ente sampai pergi keluar, ente belum minta maaf. Kenapa? Karena masih ada sangkut hutang piutang. Bahkan ada orang Om yang sampai itu hutangnya belum lunas, kredit mobil lagi, bagaimana hukumnya? Haram hukumnya. Nah, ini Geri Pak. Nah tuh, kok hanya begini sekarang ya Om ya. Tadi Om udah marah tuh, ada hak Om untuk menagih hutang. Kamu jangan marah. Soalnya bagaimana kewajiban orang yang hutang itu harus dibayar. Sampai begini Om, ketika Rasulullah ada sahabat yang meninggal nih Om, Rasulullah nggak menyolatin. Sahabat kenapa? Kenapa? Seperti ya Rasulullah, bukankah kita diwajibkan untuk menyolatkan ketika dikafankan, dimandikan, dikafankan, disolatkan, didoakan? Tapi Rasulullah, saya tidak mau menyolatkan. Sebelum jenazah ada kesangkut hutang piutang. Begitu sampai ketika ada orang udah mau menyolatkan jenazah kan ada tuh mukaddimah bagi jamaah. Ditanya Pak Ustadz. Ya bagi almarhum mempunyai hutang piutang, janji, khilaf dan kesalahan, minta redo seperti baru disolatin. Begitu bahayanya yukfar li syahidi illa dzambin kududain. Orang yang mati syahid diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa dain, kecuali hutang piutang. Bahayanya orang yang hutang piutang. Yang pertama dihinakan oleh orang-orang. Iya dong, orang yang hutangnya itu banyak dihinakan Geri. Nggak ada orang punya hutang tuh meskipun pakai mobil bagus tapi hutang piutang tapi dihinakan dia. Difitnah, digibah, enak nggak begitu?
Kagak enak. Itulah derajatnya turun, martabatnya turun. Kenapa? Gara-gara hutang. Begitu. Nah sekarang Om ngasih solusi bagaimana nih sekarang nih? Saya sih, kalaupun katakanlah Gary mau berubah Ya. dengan katakan pembicaraan tadi Pak Ustadz, Mm-mm. nggak apa-apa. Saya akan kasih Gary untuk dia menutupi hutangnya. Oh, gali lubang tutup lubang. Tapi insya Allah ke depan harus dipastikan bahwa Gary tidak akan hutang lagi. Janji ya. Janji. Jangan cengar-cengir aja ke kucing garong. Tapi harus janji dong. Janji itu adalah harus ditepati. Ini kalau udah begini kan pelajaran. Ada orang hutang piutang ditangkap polisi. Iya, gara-gara nggak kuat bayar hutang pergi ke luar negeri banyak. Ya. Gitu ya. Ya. Nah sekarang gini, kamu punya urusan berapa duit? Hutang Gary banyak Pak Ustadz. Banyak. Nah sekarang kebutuhan yang di sono apa nih keperluannya? Buat pacaran Pak Ustadz. Pacaran, Ger? Ngajak buka bersama Om. Lihatnya cakep. Gary udah terlanjur bilang iya. Solusinya gimana Pak Ustadz selain sholat Pak Yang mana Ustadz? bulan Ramadan pakai pacaran lagi lo. Aduh, nggak boleh Gary. Ini bulan Ramadan adalah bulan yang penuh Ya, suci, penuh berkah, penuh ampunan. Jangan dikotor pacaran boleh. Boleh janjian, tapi ya perlu dipikirin ya batal puasanya gitu. Sekarang udah deh, sekarang kita bantu dia nih sesuai dengan kebutuhan. Tadi ongkos dari sono, dari sini mau ke sono berapa duit? Punya motor nggak? Ada Pak Ada. Bensin berapa? Bensin 20.000 umpamanya bolak-balik. Ya. Ngasih jajan dia buka puasa berapa? Umpamanya 100.000. Bener nggak? Tapi yang lebih perlu lagi kasih orang tua. Om tadi mau bantu nggak nih model kayak begini? Nggak apa-apa Pak Ustadz. Begitu. Kalau dilihat dari tampang kasihan Pak Ustadz. Nah, bikin beban emang. Iya gimana? Iya. Gimana? Nah tapi ya begitu Pak Ustadz. Kalau kita diemin Ya. nanti jadi pinjaman yang sifatnya riba Pak Ustadz. Nah, Enggak Om. Gitu. Jadi kita bantu sekarang ini mudah-mudahan berubah Gary-nya. berubah. Ini Aiman juga Aiman, pelajaran juga buat Aiman. Iya. Jangan menolong tapi bikin celaka. Tuh. Lebih baik katakanlah membantu tapi yang semampunya. Kalau punya 20.000 kasih 20.000. Kalau enggak usah. Oke, Om. Karena efeknya kemana-mana. Karena saya hitung-hitung juga kopi agak berkurang tapi penjualan sedikit. Artinya pemasukan dengan pengeluaran tidak seimbang. Bisa jadi kan itu juga Pak Ustadz. Betul. Akhirnya mungkin ada yang bayar cash, diambil. Ambil. Nah, masuk ke kasir kan gitu Pak Kasir. Ustadz. Hmm. Jadi efeknya ini kemana-mana Pak Ustadz. Makanya kenapa saya sangat menekankan bagaimana kejujuran itu harus kan gitu. Kejujuran harus. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, tepatilah janjimu. Tadi sudah diutarakan oleh Om, jangan mengingkari perjanjian, jangan hutang piutang lagi. Paham? Paham Pak Ustadz. Paham? Masya Allah. Tapi saya juga niat baik saya. Iya Pak Ustadz. Coba selatin dulu sebentar. Masya Allah Pak Ustadz. Baik banget sama Gary Pak Ustadz nih. Bayangkan Pak Ustadz ini. Bentar. Aduh. Nah, ini. Nah, ini. Mungkin cukup kali buat Giri, bukan pacaran ya. Lebih dari Yang cukup tadi itu, Pak ngasih Ustadz. itu buat buka puasa bersama. Kalau Ya, ini Ustadz. buat orang tua. Masya Allah. Ingat jangan buat mabokan. Makasih Pak Ustadz. Aduh. Coba hitungin 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, Masya 7, Allah. 7, 8, 8 Pak Ustadz. 9. 9 Pak Ustadz. Satu lagi Pak Ustadz. Ya, biar. Tapi begini, bahayanya hutang piutang itu dihinakan orang lain. Paham nggak Iman? Kalau bisa nyari duit yang banyak buat ngurusin orang tua kita, saudara kita. Jadi kalau orang hutang piutang itu hidupnya kagak tenang. Mau tidur aja gelisah, mau buang air aja gelisah. Gimana mau buang air kecil? Gelisah. Jadi iya. Masya Allah. Lagi, Terima kasih banyak terakhir, Pak tambahan. Ustadz. Masya 2.000 Pak Ustadz. Udah sisanya itu Parkir, Pak Ustadz. lu buat apa? Iya parkir dong. Ya berarti janji ya? Janji, Ya, Pak Om. Ustadz. Saksi nih. Aiman saksi, Om Ini saksi. Gary kasih ke orang tua Gary, Iya. plus kalian nutupin utang Gary Pak Ustadz. sallallahu alaihi nabi. Makasih banyak Pak Ustadz. Amin. Aduh. Perasaan. Oh, makasih banyak Baik, Om. Aiman, tutup Baik, lah ya. Aiman. Aman gak, Ger? Yang penting kita ditinggal baju, Ger. Serah. Buat Aduh. Aiman. Nah, cakep. Gini
gini dong, Ger. Kan enak gitu. Enak. Sama-sama saling menguntungkan. Kita doain dah. Mudah-mudahan kita semua ini dijauhkan dari yang namanya hutang-hutang dan Allah mampukan. Kalau kita punya sakit dan hutang-hutang dan Allah istiqomahkan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat, dengan zakat, dengan sedekah, dan insya Allah mudah-mudahan dengan istiqomah kita Allah mampukan kita untuk membayar hutang-hutang maupun diri. Sayangnya orang tua, uang yang tadi bukan tadi bersama orang tua. Indah kebersamaan dalam bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Pemirsa Garuda TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, masalah hutang piutang, nikmat yang Allah berikan kepada kita ialah amanah. Amanah ini adalah sebuah titipan yang nanti akan kembali kepada Allah dan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nikmat amanah ini akan kembali kepada Allah, di sisa nikmat umur yang Allah titipkan, yang Allah amanahkan, kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan cara apa? Tentunya dengan cara sholat. Fasta'inu bis-sabri was-sholat. Mintalah dan mohonlah kepada Allah dengan sholat. Kenapa? Dengan sholat urusan kita bisa diselesaikan dan bisa dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh masalah hutang piutang. Apapun segala urusan kita, masalah hutang piutang, ketika kita minta kepada Allah, Allah akan bereskan. Dalam hukum Islam, orang yang hutang piutang, masalah pinjam meminjam diperbolehkan dalam syariat agama kita, agama Islam. Tapi orang yang berhutang, ketika dia tidak mampu untuk membayar hutang tersebut, maka akan hina, bukan hanya di hadapan Allah saja, bahkan akan hina dengan siapapun. Inilah dahsyatnya orang yang berhutang, dia akan dihinakan oleh banyak orang. Ketika tidak mampu untuk membayar hutang tersebut, sudah pasti ada kekecewaan bagi orang yang dihutanginya. Orang ini tidak tepat waktu, tidak konsisten dalam masalah hutang piutang, dan pada akibatnya terus dari mulut ke mulut keburukan-keburukan akan didapatkan sehingga menjadi gibah yang luar biasa, dan pada akhirnya hinalah orang tersebut di hadapan manusia, menjadi kizbun, orang yang pembohong, pendusta, tidak amanah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, tepatilah janjimu. Ketika berakad, bertransaksi, berinteraksi dengan masalah hutang piutang, minjam meminjam, harus ada yang namanya aqodah. Apakah itu aqodah? Akad, suatu perjanjian. Masalah waktunya, masalah harinya, masalah bulannya, masalah tahunnya diperbolehkan dalam menurut agama kita, agama Islam. Tapi ketika dia mampu, mempunyai harta yang banyak, ada hutang, kewajibannya untuk membayar, namun dia enggan, nggak mau untuk membayar hutang tersebut, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat-malaikat Allah. Bukan hanya malaikat-malaikat Allah, akan tapi dilaknat oleh manusia. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, marilah kita minta ampun kepada Allah. Sebab yughfaru lisyahidi illa dzambin kullu dzambin illa dain. Orang yang mati syahid diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala illa dain, kecuali hutang piutang. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan yang namanya hutang piutang, yang namanya minjam meminjam. Kita minta ampun kepada Allah ketika kita tidak mampu untuk membayar hutang tersebut. Introspeksi, evaluasi, kunci segala sesuatu ialah menghindarkan hutang, riba dan sebagainya, yaitu salat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.